Gak gak sebagus tatap muka di kelas gitu rasanya. Kan kalau tatap muka di kelas kan bisa lihat doi. Kalau di WA gimana caranya? Bentar-bentar, doyan, nggak ada. Enggak. Ah, ngapain doi? Ya kan kalau bagi yang ada. Oh. Masuk, keluar, enak. Ya, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau membuat konten baru, yaitu podcast Bull. Yang slogan gua adalah masuk keluar enak. Ya, gua kedatangan tamu, temen gua sih. Silakan perkenalkan nama Anda. Nama saya Aldi. Dan saya temannya dia. Rumah saya di belakang. Ya dekat sih. Kampus Anda di mana? Kampus saya kampus hijau. Yunan. Padang. Wah, kali ini kita bahas tentang suratan mahasiswa efek COVID-19. Menurut Anda gimana? Ya, saya nggak kena. Bukannya nggak kena, kan Anda kuliah nih. Apa yang dampaknya kuliah ini? Ya kuliah ini ibarat apa ya? Kuliah online. Kuliah lewat WA, lewat Zoom. Itu kayak nggak efektif, nggak maksimal apa gitu. Iya kan? Emang kayak gimana gitu ya? Nggak sebagus tatap muka di kelas gitu rasanya. Kan kalau tatap muka di kelas kan bisa lihat doi. Kalau di WA gimana caranya? Bentar-bentar, doyan, nggak ada. Enggak. Ah, ngapain doi? Ya kan kalau bagi yang ada. Oh, Emang Anda punya doi? enggak. Saya jomblo visabilillah. Bacot. Bentar-bentar, bahas tatap muka dosen. Kan Zoom tatap muka juga. Kan secara online. Masalahnya ya memang tetap muka lewat Zoom, tapi para orang-orang yang nggak ngotak ini mic dimatikan, kamera dimatikan, itu apa sih tujuan hidupnya? Dan ada juga kuliah sambil mandi. Kuliah sambil mandi, sambil makan, nggak mandi, aduh, nggak maksimal dah. Kadang gimana ya? Kalau disalahkan mereka gitu kita nggak bisa. Kenapa gitu? Ya memang kondisinya kayak gitu. Kan kalau kuliah online ini kan orang kadang misalnya jadwalnya jam segini orang tuh lupa. Soalnya mereka harus di rumah saja kan. Jadi kadang kalau aktivitasnya di rumah terlalu asik, kadang dia kan bisa lupa dengan aktivitas kuliahnya kan. Kalau dia beda, kalau kelas misalnya kan ada ini mah misalnya jam 1 siang masuknya, kan dia harus kejar-kejar. Apa sih sudah Indonesianya? Kejar-kejar. Kejar-kejar apa? Tergesa-gesa gitulah. Ya tergesa-gesa gitu berangkat. Jadi kalau kuliah online itu nggak ada. Kan Hilang itu. Ntar loh, kan lebih untung. Dia nggak mandi, nggak tergesa-gesa, sambil lihat handphone. Wih, kuliah. Langsung itu sisir rambut udah. Ya kalau di Zoom ya bisa lah. Kalau kuliah lewat WA, Kan itu dikasih tugas aja. nggak ada kok yang kuliah lewat WA. Dibagi kelompok, lalu disuruh buat presentasi, lalu presentasinya itu dikirim lewat grup. Para mahasiswa lain tuh disuruh membaca gitu kan. Baca apa tuh? PPT gitu. Baca PPT enggak 15 menit, lalu disuruh ajukan pertanyaan. Nah, yang yang aktif bertanya itu nggak seluruh mahasiswa, nggak seluruh orang di anggota grup itu. Kadang kan absennya tuh dia buat 1 sampai sekian. Nah, kalau absen itu sudah siap, mereka dari grup itu main Mobile Legends lah. Nggak efektif. Gimana ya? Tapi Salah satunya Anda yang main Mobile Legends. saya sih kadang ada juga kayak gitu. Kadang saya juga ada yang bertahan dalam grup itu. Kalau kelompok saya yang tampil. Kalau PPT itu kelompok saya dalam itu aja. Tapi kalau enggak ya saya cuman isi absen, lalu lihat-lihat sebentar, ini siapa. Lah, lalu siap itu saya keluar. Lalu tahu-tahu kita cukupkan kuliahnya sampai di sini. Nah itu aja saya dapat. Kan simple, kan itu mudah dan tidak repot-repot. Iya, tapi apa yang masuk ke otak mereka? Sama aja kalau di
kelas juga main HP juga nggak masuk juga, sama-sama aja. Ya kan, tapi nggak seluruh mahasiswa yang main HP dalam kelas. Cuman mereka-mereka yang duduk di belakang. Kan yang di grup kadang-kadang dia lihat juga Apa yang dia lihat? juga berkontribusi. Mana sih? Enggak lah. Oh ya dah, kita bahas yang ini lagi. bentar bahas masalah Ini kayak acara talk show, bukan podcast. Woy. masalah keluhan Anda tentang kuliah ini, atau keluhan Anda bayar uang kuliah itu. Kalau itu mah keluhan setiap orang sih yang yang enggak menerima bantuan dari pemerintah kayak beasiswa bidik misi itu mah. Kalau bayar UKT itu mah beban. Beban kenapa? Ya kalau masalah beban sih enggak beban juga sih, tapi itu tuh gimana ya? Agak terasa berat itu kalau di tengah pandemi ini. Siapa yang memprediksi kita akan begini kan di pandemi ini? Nah, orang-orang tuh yang kayak santai-santai aja membayar UKT itu kan. Santai aja, berapa? 10 juta dibayar UKT, santai aja. Tapi kalau masalahnya udah gini, tatap muka nggak maksimal, ditambah kuliah online, ini pengeluaran malah ditambah, beli kuota internet, beli apa lagi tuh, pokoknya yang jadi inti itu kuota internet. Itu yang diperdebatkan oleh mahasiswa. Enggak juga, pas kuliah secara biasa juga beli kuota juga, video call juga gitu, YouTube juga, Twitter juga, kan sama aja. Mana sama? Ini dosen memberikan tugas lewat online. Kan sama-sama internet, dia juga buka YouTube itu. Siapa yang buka YouTube? Aku nggak pernah buka YouTube. Itu tadi Anda lihat ikan. Itu kan pakai wifi ini anjir. Oh iya sih. Nah ini. Ini harus gak ada harga dirinya. Entar dulu. Anda nggak tahu masalah ini akan terjadi. Ada teori-teori yang di belakangan yang membahas COVID sebelum ini semakin viral. Maksudnya? Teori-teori tentang COVID ini. Iya, paling teori-teori akan berakhirnya COVID. Ada, sebelum itu kan ada dia bahas-bahas COVID ini juga. Ya kan, gimana ya? Para masyarakat Indonesia tercinta ini kan nggak menyangka lah akan terinfeksi COVID. Maksudnya tuh COVID itu akan datang ke Indonesia. Nah, masalahnya kan di awal kan Malaysia udah kena, Australia udah kena, Singapura. Nah, Indonesia ini di tengah nggak kena. Itu membuat pola pikir masyarakat Indonesia ini, kita nggak akan kena nih. Masyarakat Indonesia kebal. Anjir, kebal, sekarang Indonesia paling parah kasusnya. Mana parah? Italia lebih parah di sini. Di Asia Tenggara. Enggak, Tapi Malaysia. sekarang Singapura sih kalau masalah infeksi paling parah sih Singapura. 13.000, sedangkan Indonesia 10.000 tadi nggak salah saya lihat. Tapi kan sekarang kan bulan puasa kan. Hmm. Orang Indonesia kan masih ngeyel gitu keluar juga karena inilah momen-momen orang Islam. Apa menurut Anda? Apa itu penyebaran semakin meluas atau gimana? Momen orang Islam. Momen orang Islam bulan puasa. Oh, kayak salat tarawih. Ya sih, kalau salat tarawih sebenarnya itu susah dilarang sih. Soalnya kan itu udah rutinitas tiap tahun. Dan lagian itu datangnya nggak tiap bulan lah, sekali sebulan. Nggak sekali sebulan sih. Sekali setahun. Dalam satu tahun itu cuma satu kali bulannya tuh. Bukan tiap bulan dalam setahun. Tolol anak-anak sekolah di Medan kayak gini. Bodoh. Bentar masalah pas. Anjir, kalau podcast itu nggak ada itu. Kalau podcast itu nggak ada menjatuhkan salah satu pihak. Bukan gitu. Kan terbukti tadi. Itu bukan. Ya seharusnya Anda tolong luruskan, bukan malah menjatuhkan. Ini dilihat oleh warga Indonesia loh. Bodoh amat kan, ini untuk curhatan mahasiswa. Anjir ya, nah kalau dapat adsen, kalau nggak iwagi ini keterlaluan. Bentar, masalah bahas Sunan. Kemarin Apa Sundan? saya melihat ada trending
Unan jangan pelit. Maksudnya Anjir. gimana gitu? Unan jangan pelit ya. Unan jangan pelit lah. Ya Unan jangan pelit. Masalah itu gimana ya? Kalau ini sih menurut saya sih dan para mahasiswa Unan lainnya ini kan menurut surat edaran Kemendikbud mau berapa sih? Tuh cek dah. Ntar lah cek, pokoknya gitulah. Ya pokoknya surat itulah. Di situ disebutkan bahwa para universitas-universitas ada 64 universitas nggak salah tuh. 64 universitas ini diwajibkan sih, diharuskan gitulah. Diharuskan untuk membantu subsidi mahasiswa yang supaya perkuliahan daring ini bisa terlaksana dengan baik. Contohnya anjir kita cuy. Contohnya ya dengan memberikan kuota. Mau disebutkan di situ bahwa universitas harus memberikan bantuan kepada setiap mahasiswanya. Nah, sedangkan Unan memang memberikan bantuan, tapi nggak seluruh mahasiswa yang dapat. Nggak semua. Paling yang diutamakan tuh penerima beasiswa bidik misi. Nah, yang ini yang jadi masalah. Yang satu ini ya memang sih umumnya penerima beasiswa bidik misi ini kurang mampu. Tapi kan masalahnya mereka ini kan dapat uang tiap bulan 700.000 nggak salah. Nah, kenapa ini masih juga dibantu? Kan dia kurang mampu. Iya, Terus, kurang mampu kan udah ada uang bulanan. UKT nggak bayar. ya, Ini kalau bagi para mahasiswa dari kan yang dapat tuh kan yang nggak menerima bidik misi itu kan UKT level 1 sampai level 2. Itu nah, yang 3 sampai 7 yang maksimal tuh gimana? Mereka nggak dapat bantuan apa-apa loh. kan dia orang kaya. Nggak semua kaya. Saya nggak kaya. Hah? Nggak kaya. Nggak. Saya nggak kaya. Kamu mendoakan tidak kaya. Bukan mendoakan, emang itu keadaannya sekarang. Kamu itu menyerah. Orangnya menyerah. Bukan menyerah sih anjing. Ya memang keadaannya kayak gitu. Itu tidak boleh. Tidak boleh menyerah. Harus kita semangat untuk supaya kita kaya. Iya kalau kaya, kalau matinya masuk neraka apa gunanya? Iya sih. Kau tahu nggak? Kalau orang kaya, hisab itu paling lama nanti tuh daripada masyar. Kalau orang miskin itu hisabnya cepat, soalnya harta mereka nggak ada. Apa yang mau dihisab hartanya? Apa yang mau dipertanggungjawabkannya? Makan aja susah. Enggak juga. Orang miskin kadang-kadang ada yang ngeluh. Weh, ini dia nggak sholat, ngeluh juga. Gimana mau kaya? Dia nggak sungguh-sungguh menjalankan itu. Malas-malas dia sholat enggak, bekerja keras enggak. Terus sama aja. Iya, tapi kan ini yang dihisab harta, bukan amal. Kan besok kan amal juga dihisap, akan hitung juga. Ini kita mengkategorikan mengkutipkan harta, bukan amal. Kalau amal itu sudah pasti seluruh manusia. Anda manusia. Iya. Anda manusia ya. 1 tambah 1. 3. Nah, seluruh manusia itu pasti akan dihisap amalnya. Tapi kalau masalah harta itu nggak semuanya yang akan dihisap. Paling orang-orang rumah bertingkat, orang bermobil, beruang. Beruang gimana nih? Beruang, bukan beruang anjir. Tadi beruang. Anda mau dolar kuning? Dolar kuning. Apa itu? Entah. Coba tanya Bang Bikin. Apa yang tanya ke bikin tolol. Dah. Masalah undang jangan pelit udah selesai. Udah keluar undang-undang karena semuanya. Itu masih ada gitu. Apa sih? Kalau masalah unek-unek mungkin ya. Ya seluruh mahasiswa mungkinnya apa ya? Memiliki kecemburuan sosial tuh tibanya. Masa yang diberi cuman segelintir orang? Kan dalam surat edaran itu harus seluruh. Dan sedangkan dari beberapa universitas tersebut sudah menerapkan hal itu ke seluruh mahasiswanya. Nah gini aja. Anda
bilang ke dosen atau pengurus Unan supaya gimana selanjutnya. Anda bilang di sini. Pak, Bu, mohon maaf Bu, Pak, kalau memberi bantuan itu jangan setengah-setengah lah, bagi aja semuanya. Buat apa uang itu lagi? Bagikan aja ke mahasiswanya. Oh itu juga mereka buat kuliah. Nah tapi ada juga di tweet-tweetan itu saya lihat, oh kampus sebelah malah buat main Mobile Legend lah untuk manas-manasin anak Unan. Anjir. Dengan embel-embel kuota 10 giga kita pakai main Mobile Legend dulu lah, anjir lah. Kena tiaing. Mana tahu dosen juga main ML kan. Ya tapi dia nggak mabar sama dosen. Dia solo. Solo kalah juga lagi bocah-bocah. Anjir menghabiskan bintang. Sudah masih corona di rumah aja masih aja epic. Saya lihat juga di Twitter dia untuk bayar listrik ini juga. Kalau listrik itu saya nggak terlalu tahu sih. Tapi di setiap dinding tuh ditempel mohon hemat listrik karena Unan membayar 720 juta per bulan. Ya saya pikir ya kayaknya wajar sih. Soalnya tiap-tiap ruangan dosen itu ber-AC. Luas hektar Unan tuh berapa tuh? Mana saya tahu. Nah itu pokoknya luas lah, banyak listrik yang diperlukan. Apa dosen itu untuk dugem juga di kelas banyak listrik? Ya kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak mencampuri itu. Apapun yang Pak dosen lakukan terserah. Yang penting Pak dosen happy. Nah, Pak dosen happy aja supaya mood mengajar. Ada presiden yang mengatakan sound apa yang bir nggak jadi lah, tolol Anjir. Nah, itu yang undang-undang Anda bilang. Kalau kampus kamu? Hmm? Kalau kampus kamu gimana? Kampus Anda gimana ceritanya? Nggak ada trending, nggak ada. Ya bukan masalah Program. trending. Nggak ada drama yang terjadi di Unan. Ya bukan. Damai, santai, damai. Anda isi itu orangnya damai, tidak ada itu. Iya. Ya, kampus seni. Kok Anda jiwanya nggak ada seni-seninya di wajah Anda terpampang? Ada nih. Ini mirip Mr. Bean. Iya. Ya kan? Iya. Terus apa kan Anda bilang nggak ada kuota jaringan itu Ada minum nggak? antara minum masalah jaringan di daerah-daerah. Saya lihat orang-orang masih main ML, buka Twitter, yang buka Twitter melihat yang lain itu. Iya sih, tapi saya yang anehnya tuh kok tiba-tiba pas ngirim tugas itu kok jaringannya hilang. Pas mau ngirim tugas, mau ada kuliah online kok jaringannya hilang. Coba untuk hal yang lain. Kenceng. Pergi Ya. lihat Remar. Anda tahu Remar? Ya tahu artis Filipina yang dihujat oleh Betina plus 62. Kok dihujat? Itu ada seorang wanita yang fans yang anaknya presiden Brunei. Itu kan dia fans juga. Ada nggak para lelaki menghujat, memblokir? Enggak lah, apa gunanya dihujat? Kan kalau Remar ini kan dihujat karena dia ada salah satu cewek ya, enggak salah satu juga sih, tapi banyak kan cewek pacarnya itu si cowoknya ini mengidolakan Remar, memprioritaskan Remar, buat snap Remar, malah kan ada yang cetak foto Remar. Nah, sedangkan dia punya cewek. Bentar. Dia Cewek- merasa tersaingi gitu. Cewek juga buat snap yang putra dari Brunei itu. Ah, iya. Buat itu kan sama aja. Ya, kami para cowok gak marah. Oh ya, ini ada slogan. Cewek nggak salah, cowok yang salah. Ya kan, kalau masalahnya ini cowok nggak salah. Ya memang cowok salah, tapi yang disalahkan ini kaum cewek. Yang menghujat duluan Remar, cewek. Saya nggak tahu si Remar sih. Saya nggak tahu Twitter. Saya lihat kemarin snap orang. Soalnya saya nggak masalah drama. Iya sih, tapi kalau masalahnya gitu tuh yang diperbaiki itu
bukan si remarnya yang harus perbaiki, itu hubungannya tersebut yang harus diperbaiki. Ngapain sih kalau 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 mereka putus lalu menyalahkan remarnya kan nggak tahu apa-apa, dan remar pun nggak tahu kalau mereka itu hidup, dan dia tiba-tiba dihujat dari ribuan orang Indonesia. Kasihan loh, dia nggak tahu apa-apa tiba-tiba dia dihujat. Berarti Anda fans Remar juga ya? Bukan masalah fans, tapi nah cowok malah menyerang BTS yang ngaruhnya tuh nggak ada sama sekali. Oh, berarti Anda nggak suka BTS juga? Anda hati-hati ngomong gitu. Ya kan, para cowok kan mereport akunnya BTS. Bukan masalah saya nggak suka. Tadi Anda bilang Nggak ada saya bilang nggak suka. Anda cowok kan? Ya saya cowok. Report juga kan? Enggak lah, apa gunanya saya report? Anda kan cewek. Oh iya, Anda jomblo ya. Nah, apa gunanya saya report BTS? Dia tuh punya agensi loh. Agensinya tuh besar di Korea. Itu salah-salah dikit tuh ada sebuah kasus beberapa orang bocil, ya kayak bocil gitulah. Macam-macam gitulah dengan agensi tersebut. Itu dibawa ke pengadilan. Jangan main-main. BTS itu ada centang biru. Remar suka cinta biru. Enggak, Remar nggak ada centang biru. Dia cuma artis TikTok. Anda mas TikTok. Anda suka TikTok yang joget-joget gitu. Iya, kalau masalah joget-joget itu ada sih sukanya. Nah, itu kan menghabiskan kuota yang lebih banyak pada tugas. Enggak. Kalau itu kan saya cuma lihat-lihat di Snap ya. Snap ya. Yakin kan di Instagram? Di IG jarang. Di IG baru kali ini karena TikTok lagi viralnya sekarang. TikTok tuh saya akan naik daun lagi. Ajang curhat, buat makanan. Apa lagi? Ada mah. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya TikTok tuh nggak sekedar joget-joget nggak jelas gitu. Berarti Anda nggak suka TikTok? Nah, ya nggak tahu juga sih. Emang Anda suka TikTok? Enggak. Saya jujur. Ya, kalau membuat TikTok saya emang nggak ada niatan, tapi ya melihat postingan TikTok tuh sekarang sudah kayak udah maju gitu. Nggak, dulu kan cuman joget-joget nggak jelas gitu kan. Sekarang joget-joget itu kayak apa ya? Kayak udah seksi. Enggak usah seksi. Ya, itu kalau itu mang ada dari dulu mang ada. Tapi kalau sekarang yang joget-joget itu udah kurang nampak. Kan masih banyak joget cewek, cowok malahan. Anjir. Itu Bowo menangis lihat tuh. Enggak. Itu nggak ada hubungan sama kuliah. Sekarang kedepannya mahasiswa ini harus gimana? Atau gini. Kan akhir semester mau berakhir lagi nih. Kalau kurang nilai atau jelek nilai itu salah mahasiswa atau salah dosen atau nggak ada salah keduanya? Iya, kalau yang disalahkan siapa yang mau disalahkan? Yang memang kondisinya kayak gitu, yang dosen beri tugas tanpa menerangkan, yang mahasiswa nggak paham, lalu asal buat, lalu dapat nilai gitu. Ya mahasiswanya nggak bisa disalahkan juga, soalnya mereka kan gimana ya, harus dijelaskan dulu baru mereka paham gitu. Kebanyakan mahasiswa itu kayak gitu. Kalau anak-anak SSD sampai SMA kan dinaikkan semua tuh, nggak ada yang tinggal, nilainya dijamin bagus lah. Kalau bisa kuliah kayak gitu juga gimana? Enak sih. Kita santai aja main PUBG, main ML, bodo amat tuh. Tapi ini nilai saya udah ada keluar loh. Udah 2 yang keluar. Baru semester. Iya, udah 2 yang keluar. Maju juga ya. UAS belum nih, tapi awalnya tuh dosen saya lihat tuh di portal kan, ini nilainya bagus sekali nih, padahal belum UAS. Lalu tiba-tiba dosennya bilang, para mahasiswa jangan senang dulu, itu nilai UTS. Anjir lah, gak jadi senang. Itu
Ya tapi itulah. Ini yang terakhir nih. Apa pendapat Anda tentang COVID, tentang masalah ini, atau tentang COVID di Indonesia? Pesan-pesan Anda sebagai mahasiswa gitu. Mahasiswa ini kan Wih. apa ya, wibawa demokrasi gitu. Ya kalau masalah COVID nih ya, saya rasanya tuh serba salah. Serba salah kenapa, cu? Ya kan pemerintah menganjurkan kita tuh untuk stay di rumah. Yang bisa stay di rumah tuh nggak seluruh komponen, nggak seluruh kelompok masyarakat. Terus? Ya kalau mereka yang bergantung terhadap penghasilan mereka di luar kayak ojek online tuh gimana caranya dia harus stay di rumah? Bisa jadi aja. Bisa. Ya terus? Nah jadi rasanya tuh serba salah. Kalau kita masih ngotot untuk keluar, kita makan tapi kita ngelawan pemerintah. Kalau kita stay di rumah kita nggak makan, kita patuh terhadap pemerintah, artinya pemerintah itu membunuh kita. Berarti kesimpulannya pemerintah pembunuh Indonesia. Bukan masalah Itu katanya. bukan masalah pembunuh, tapi solusinya apa tuh, yang kebijakan ini tuh serba salah. Berarti Anda menyalahkan pemerintah. Ngapain pemerintah disalah-salahkan? Tadi ada bilang serba salah. Serba salah itu dalam pelaksanaannya. Itu aja. Pemerintah tuh kan memberikan solusi yang terbaik untuk menyuruh di rumah saja supaya kita tuh penyebarannya tuh bisa dikendalikan. Tapi ya dalam pelaksanaannya itu serba salah. Mau keluar kita lapar, kalau nggak keluar kita lapar. Itu menurut Anda. Iya. Udah segitu. Oke. Anjir, ini kok kayak acara talk show gitu ya, bukan podcast lah. Ini cuma curhatan, bukan. Ya kayak kan ya ini Bukan sesitanya jawab semua loh, woi. menyalahkan apa-apa. Sesitanya jawab semua. Itulah hasil podcast Bull masuk keluar enak. Dah segitu aja. Salam. Peace man.